A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, mencurahkan kasih sayangnya, mencurahkan ridhonya untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berbaik sangka kepada Rabb kita, sobat winnerku, karena keduanya akan menghadirkan ridhonya Allah. Sebab dalam hidup kita ini yang kita butuhkan hanya satu, ridhonya Allah. Salah satu cara untuk mendapatkan ridhonya Allah adalah dengan mematuhi perintah Allah untuk bersedekah. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari panjenengan semuanya sobat winnerku yang terkait dengan sedekah subuh. Yang pertama diawali dari curhatan sahabat kita Bu Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Umi. Alhamdulillah, kebetulan Umi lagi membahas sedekah subuh. Saya juga ingin bercerita sekaligus bertanya. Alhamdulillah Umi, sudah 6 bulan ini saya istiqomahkan sedekah subuh dan setiap 1 atau 2 bulan saya keluarkan. Kadang saya berikan ke panti, kadang saya berikan pada tetangga atau anak yatim, kadang tetangga janda, kadang ibu mertua tiri. Jadi saya sering gelisah karena saya nggak tahu mana di antaranya yang lebih diutamakan. Jadi Umi, yang saya ingin tanyakan, siapa yang harus saya utamakan? Karena saya sudah nggak punya orang tua ataupun mertua. Yang ada cuma mertua tiri. Jadi Umi, di antaranya mertua tiri, ibu janda, anak yatim, piatu, dan anak panti. Siapa yang harus saya utamakan dikasih setiap bulan? Mohon bimbingannya agar hati saya jadi lega setiap kali mengeluarkan sedekah. Semoga saya bisa istiqomah dan Allah segera kabulkan hajat-hajat saya. Dan semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan dan rezeki yang melimpah kepada Umi. Dan segera dikabulkan hajat terbesar Umi untuk segera umroh. Amin ya robbal alamin. Matur suwun doanya Bu Maya, doa yang sama buat panjenengan. Jadi siapa yang harus diutamakan, siapa yang lebih diutamakan di antara beliau-beliau semuanya? Panjenengan cari yang terdekat dalam hidup panjenengan siapa? Yang terdekat ternyata anak yatim piatu Umi samping rumah miskin. Kasih beliau yang terdekat. Umi ternyata paling dekat dari saya itu adalah ibu mertua saya gitu kan.
jenengan tahu paling dekat ya dari jenengan, yang jenengan lihat nyata-nyata kehidupannya paling susah, itulah yang jenengan paling kasih. Paling utamakan gitu ya, paling utamakan untuk dikasih. Lebih bagus lagi kalau dari panjenengan kumpulkan sebulan atau 2 bulan tadi, panjenengan cukupkan bagi-bagi untuk beliau bertiga. Misalnya paling dekat tadi siapa? Yang panti nanti dulu. Karena yang panti mungkin jauh dari jenengan, dan yang panti mungkin dapat juga dari tempat-tempat terdekat beliau. Tadi yang terdekat ada siapa? Ibu mertua tiri, kasih. Anak yatim piatu tetangga, kasih. Ada ibu-ibu janda, kasih. Bagi 3 buat beliau bertiga. Nanti ternyata ada rezeki lagi karena jenengan rajin sedekah, dilipat gandakan rezekinya oleh Allah, ternyata lebih dari biasanya. Nah, baru jenengan bagi tuh, kasih ke panti. Tapi utamakan yang terdekat dulu dari panjenengan. Umi, jumlahnya sedikit Umi, kalau dibagi 3 kok kecil banget. Saya kasih dulu 1 orang yang terdekat siapa? Oh, yang terdekat siapa? Ibu tiri jenengan, kasih Bu tiri. Nanti bulan depannya kasih ke tetangga yang yatim piatu. Kenapa kita utamakan yang terdekat? Karena orang-orang terdekat tersebut itulah ya yang kalau kita sakit siapa yang nengok kalau bukan beliau, kalau kita nanti wafat siapa yang kuburkan kalau bukan beliau, siapa yang takziah kalau bukan beliau. Dan selain itu, kalau kita melihat di kanan kiri kita masih ada kesusahan dan kita biarkan, berarti kita termasuk orang yang zolim. Semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang yang zolim tadi itu. Maka kalau ada rezeki bagi kepada beliau-beliau semuanya, utamakan. Dari Mbak Mariati, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uang sedekah saya niatkan untuk membeli makan untuk kucing. Kadang jika saya di luar rumah, saya suka lupa bawa uang sedekah itu untuk beli makan kucing. Akhirnya saya pakai uang saya dulu. Nah, sampai di rumah saya ambil uang sedekah itu untuk ganti uang saya. Itu boleh nggak Umi? Boleh. Boleh, jauh lebih boleh lagi kalau panjenengan nggak perlu ngambil uang ganti. Yang sedekah subuh salurkan, yang uang jenengan sedekah kucing, jauh lebih bagus lagi. Tapi kalau jenengan mau ganti ya boleh. Dari Putri Nafi, Assalamualaikum Umi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah uang sedekah subuh boleh dikasihkan ke pondok pesantren? Tadi saya sudah jawab ya di kolom komentar, boleh ya. Untuk kemakmuran pondok pesantren bagus itu ya. Berarti jenengan punya apa itu ya, punya saham di sana, saham pahala di sana. Selama pondok pesantren tersebut berdiri dipakai untuk menimba ilmu agama Allah, bermanfaat untuk banyak orang, jenengan dapat terus transferan pahala. Dari Puziah, ini juga sama nih, curhatan agak panjang ya, nggak apa-apa kita baca. Assalamualaikum Umi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Umi, saya selalu nyimak video-video Umi. Matur suwun. Mau tanya Umi, saya Puziah dari Banten, saya sedang bekerja di Malaysia. Saya melakukan sedekah subuh setelah 40 hari saya buka. Karena di sini saya tidak tahu menyalurkan uangnya kemana. Karena kebetulan saya bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan ada di kawasan non-muslim. Jadi saya tidak tahu masjid di mana. Nah, lepas saya buka uang sedekah subuh itu, saya ambil. Lalu saya kirimkan ke Indonesia untuk kebutuhan biaya anak. Nah, dari situ saya ambil uang, niatkan sedekah subuh. Jadi uang sedekah subuh yang di sini saya pakai. Gimana Umi? Apakah yang harus saya ganti uangnya atau gimana? Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas jawabannya Umi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi sebetulnya baca berulang-ulang nggak mudeng, tapi kayaknya intinya beliau uang sedekah subuhnya dibuka, ditransfer ke Indonesia, dipakai anak beliau. Terus mungkin beliau ganti di sini. Intinya gini loh Mbak Puziah. Kalau panjenengan sudah niatkan dari awal, oh saya masukkan cemplung ke sedekah subuh, itu kan harus disalurkan keluar ke panti asuhan, ke fakir miskin, siapa aja yang butuhkan. Kalau itu uang kok sampai kepake oleh keluarga jenengan, segerakan ganti. Titip sama keluarga jenengan, misalnya anak-anak jenengan atau orang tua jenengan. Bu, Bapak, saya titip uang ini tolong disampaikan ke orang-orang yang membutuhkan di sana, atau ke mungkin ada pembangunan masjid. Tolong titip ya, untuk disalurkan langsung, jangan dipakai, gitu aja. Jadi intinya harus diganti ya. Dari Parman Karang, Assalamualaikum Umi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika sedekah subuhnya dikumpulin selama 40 hari? Terus kayaknya agak sulit mencari fakir miskin yang benar-benar miskin atau anak yatim piatu. Apakah boleh kita titipkan sedekah itu tersebut di kotak amal masjid? Boleh, boleh banget. Apalagi nanti dipergunakan untuk pembangunan masjid ya, uang sedekah dari jenengan, insya Allah selama masjid tersebut berdiri, selama masjid tersebut dipakai beribadah, jenengan dapat transferan terus pahala, keberkahan mengalir di sana.
Dari Caca Cantik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Umi, saya mau tanya, kalau uang sedekah subuh kita pakai untuk kebutuhan kita sendiri, karena uang habis nggak pegang uang sama sekali, apa hukumnya? Karena waktu kemarin saya merantau kehabisan uang, makanya saya pakai dulu buat ongkos pulang. Kalau pakai dulu itu berarti jenengan berhutang, ganti gitu ya, ganti karena jenengan sudah niatkan untuk dibelanjakan di jalan Allah, jangan lagi ditarik kembali untuk dipakai diri sendiri ya. Usahakan begitu ada rezeki langsung diganti Mbak Caca Cantik gitu ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.